Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai jurnal serta memposting jurnal ke buku besar dalam mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Andi Amri SE MM. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnia Ayu Briliani Resmana dan rekan saya Nesa Aulia Ismail. Perkenalkan, nama saya Ade Rohmat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagas Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai jurnal yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ade Rohmat. Kepada Ade Rohmat, saya persilahkan. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dalam kurung berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat dahulu dalam jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama. Baik, yang selanjutnya adalah posting yang akan disampaikan oleh Hendra Gunawan. Kepada Hendra, saya persilahkan. Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar disebut posting, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit rekening, dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit rekening. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai buku besar yang akan disampaikan oleh Nesa Aulia Ismail. Kepada Nesa, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari buku besar akuntansi dan jenis-jenisnya. Pengertian dari buku akuntansi dan catatan yang digunakan untuk penyimpanan entry, pembukuan untuk transaksi, neraca, dan laporan laba rugi. Jenis-jenisnya yaitu 1. Buku besar umum. Buku besar umum merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Yang kedua yaitu buku besar debitor, adalah salah satu buku besar pembentukan untuk buku besar umum. Yang ketiga adalah buku besar kreditor, adalah buku besar pembantu yang menentukan semua vendor dan pemasukan tempat perusahaan berutang beserta saldo dan perincian untuk mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah memahami materi yang telah disampaikan, langsung saja kita ke pembahasan soal. Terdapat 2 soal, dan soal yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu Agnia Ayu Briliani Resmana. Nah, sebelum ke soal, saya akan memberitahu nih cara agar kita mudah mengetahui bahwa akun tersebut ada di posisi kredit kah atau ada di debit. Nah, yang pertama adalah harta, yang biasanya terdiri dari kas, piutang, kendaraan, perlengkapan, peralatan. Nah, jika harta tersebut bertambah, maka akan ada di sebelah debit. Sebaliknya, jika harta itu berkurang, akan di sebelah kredit. Yang kedua adalah hutang, yang biasanya terdiri atas utang bank, utang usaha. Jika utang bertambah, maka akan berada di sebelah kredit. Sebaliknya, jika hutang berkurang, maka ada di sebelah debit. Yang ketiga adalah modal, yang biasanya terdiri dari modal dan prive. Prive itu apa? Prive adalah aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal untuk mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, jika modal tersebut bertambah, maka akan ada di sebelah kredit. Sebaliknya, jika modal itu berkurang, maka akan ada di sebelah debit. Selanjutnya adalah yang keempat, pendapatan, yang terdiri dari pendapatan jasa, yang seperti itu ya. Nah, jika pendapatannya itu bertambah, maka akan ada di sebelah kredit. Jika pendapatannya itu berkurang, maka ada di sebelah debit. Yang terakhir adalah beban, yang terdiri atas beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon, dan beban lain-lain, yaitu jika bebannya bertambah, maka ada di sebelah debit. Sementara jika bebannya berkurang, maka ada di sebelah kredit. Setelah kita mengetahui cara mudah untuk menentukan akun tersebut berada di kredit atau di debit, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah Kate Brown engaged in the following activities in establishing her salon. Here it is.
Jadi Kate Brown ini terlibat dalam kegiatan untuk mendirikan salonnya, yaitu Here It Is. Nah, langkah yang pertama yang dia lakuin adalah open a bank account in the name of Here It Is and deposited $20,000 of her own money in this account as her initial investment. Jadi dia membuka rekening bank atas nama Here It Is dan menyetorkan uang sebanyak $20,000 miliknya sendiri dengan tujuan untuk menginvestasi awal untuk perusahaannya gitu ya. Yang kedua adalah purchase equipment on account to be paid in 30 days for a total cost of $4,800. Jadi dia membeli peralatan nih secara kredit yang harus dibayar dalam waktu 30 hari dengan total biaya adalah $4,800. Nah, lalu yang ketiga soalnya adalah dia itu interviewed 3 people for the position of hairstylist. Jadi dia itu mewawancarai nih 3 orang untuk posisi hairstylist. Nah, lalu prepare the entries to record the transaction. Buatlah ayat jurnal itu untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, lalu kita akan membuat jurnalnya. Perlu diingat transaksi yang ada adalah yang pertama dia itu membuka rekening dulu ya untuk perusahaannya dan menyetorkan uang sebanyak $20,000 miliknya sendiri untuk investasi awal. Jadi dia itu menyetorkan uangnya sebagai modal. Jadi untuk membuat jurnalnya, kalian membuat tabel terlebih dahulu yang terdiri atas tanggal, terus ada akun atau keterangan ya, tulisannya mau akun mau keterangan boleh. Lalu yang ketiga adalah referensi atau yang sering disingkat menjadi ref. Lalu ada debit dan kolom kredit. Nah, lalu kita masukkan transaksi yang telah disampaikan tadi ke dalam jurnal ini. Yang pertama adalah ada Kate Brown ini membuka rekening bank atas nama Here It Is dan menyetorkan uang sebanyak $20,000. Jadi dia menyetorkan uang nih sebagai modal awal. Jadi kan itu termasuk ke harta ya. Harta itu ada kas. Nah, dia masukkanlah ke dalam keterangan ini adalah kas. Nah, jika kas bertambah, maka yang akan berdampaknya itu kan kalau kas bertambah itu adalah masuk ke kolom debit. Jadi masukkanlah $20,000 ke kolom debit gitu ya. Lalu dia menjadikan $20,000 ini menjadi modal awal ya perusahaannya. Tentu saja langsung kita tulis agak menjorok dari kas sebagai modal. Nah, jika modalnya ini bertambah maka akan menjadi kredit. Nah, jadi modalnya itu ditaruh di sebelah kredit dengan di kolom kredit dengan ditulis $20,000 ya, ditulis di kolom kredit. Nah, setelah itu transaksi kedua. Transaksi kedua adalah memberi peralatan secara kredit. Nah, memberi peralatan secara kredit, kita tulis dulu peralatannya di nama akun atau keterangan peralatan. Nah, jika peralatan bertambah, otomatis itu kan peralatan adalah masuknya ke harta ya. Jika harta bertambah, maka akan ada di sebelah debit. Nah, jadi kita tulis peralatannya ada di sebelah debit $4,800. Nah, kita masukkan ke kolomnya, kita masukkan ke tabelnya ya teman-teman. Nah, lalu ada hutang. Hutang tuh dapat dari mana? Nah, tentu saja pada soalnya tertera bahwa dia itu membeli peralatannya secara kredit. Otomatis jika kredit adalah dia berhutang ya, tentu saja. Jadi kita tulis utangnya di kolom kredit. Nah, utangnya kita tulis di kolom kredit yaitu sebesar $4,800. Gitu, teman-teman. Lalu dijumlahkan antara debit dan kreditnya itu harus sama. Jangan sampai tidak sama ya, tidak akur. Jadi yang debit $24,800 dan yang kredit juga harus ada $24,800. Pembahasan soal yang kedua akan dijelaskan oleh Ahmad Fagas Prasetyo. Kepada Ahmad Fagas, saya persilahkan. Soal nomor 2 yaitu kita harus memposting entry-entry yang ada di dalam soal ke akun kas di buku besar untuk menentukan saldo akhir. Pertama, kita membuat kolom dengan format tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Entry yang pertama yaitu saldo awal kas pada tanggal 1 Maret sebesar $600 dimasukkan ke dalam kolom debit dan saldo debit. Entry yang kedua
yaitu tanggal 4 Maret dimasukkan ke dalam kotak dengan keterangan pendapatan, lalu dimasukkan ke kolom debit sebesar $2.280 dan kolom saldo debit yang sudah dijumlahkan dengan saldo awal sebesar $2.880. Entry yang ketiga yaitu beban gaji dan upah pada tanggal 15 Maret kemudian dimasukkan ke dalam kolom kredit sebesar $400 yang akhirnya kolom saldo debit berkurang menjadi $2.480. Entry yang terakhir yaitu beban utilitas pada tanggal 19 Maret sebesar $92 dimasukkan ke dalam kolom kredit dan kolom saldo debit diisi dari hasil saldo debit dikurang beban utilitas yang total akhirnya menjadi $2.388. Jadi saldo akhir untuk jawaban dari soal 2 sebesar $2.388. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.